Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Haitullah Palepi dengan NIM 2122004. Nah, di video ini saya akan membahas tentang privasi dalam era digital, tantangan, dan solusi. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini yang akan membahas topik yang sangat penting di zaman digital ini. Apa itu? Ya, privasi. Di dunia yang serba online ini, privasi kita seringkali terancam. Kemajuan teknologi telah membuat kita semakin terhubung dan bergantung pada perangkat digital. Tapi hal ini juga membawa risiko serius terhadap privasi kita. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga privasi dan solusi yang bisa kita terapkan untuk melindunginya. Apa yang kita bahas? Pertama, kita akan menjelaskan beberapa tantangan utama terkait privasi di era digital. Kemudian, kita akan melihat solusi yang bisa membantu kita melindungi privasi kita dari ancaman yang ada. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu privasi dan bagaimana cara kita menjaga hak privasi kita di dunia digital. Nah, kenapa ini penting? Privasi adalah hak dasar setiap individu, dan dengan meningkatnya pengumpulan data dan teknologi pengawasan, penting untuk mengetahui bahwa cara melindunginya. Dengan memahami tantangan dan solusi terkait privasi, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi pribadi kita. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tantangan dalam menjaga privasi. Yang pertama, pengumpulan data yang berlebihan. Mari kita mulai dengan pengumpulan data yang berlebihan. Banyak aplikasi dan situs web mengumpulkan data pribadi kita, mulai dari apa yang kita cari di internet hingga kebiasaan belanja kita. Bahkan informasi yang kita anggap sepele bisa digunakan untuk membuat profil mendetail tentang kita. Tantangannya di sini adalah seringkali kita tidak tahu seberapa banyak data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Misalnya, data tersebut bisa digunakan untuk iklan yang sangat terpersonalisasi atau bahkan dijual ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kita. Poin kedua, pelanggaran data. Selanjutnya, kita punya pelanggaran data. Ini adalah kasus di mana data pribadi kita dicuri atau diakses tanpa izin. Beberapa kasus besar seperti pelanggaran data Yahoo atau Equifax menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, dan dampak lainnya. Pelanggaran ini biasanya disebabkan oleh serangan cyber, kesalahan sistem, atau bahkan kelalaian dalam mengolah data. Poin ketiga adalah teknologi pengawasan. Teknologi pengawasan juga merupakan tantangan besar. Dengan kemajuan teknologi, kita melihat penggunaan kamera CCTV, perangkat pelacak GPS, dan sistem pengenalan wajah yang semakin luas. Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan keamanan, ada risiko pengawasan yang berlebihan. Misalnya, pengguna teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah atau perusahaan dapat mengurangi rasa privasi kita dan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut disimpan dan digunakan. Poin terakhir yaitu peraturan yang kurang memadai. Terakhir, mari kita bahas tentang peraturan yang kurang memadai ini. Banyak negara yang belum memiliki regulasi yang cukup ketat untuk melindungi data pribadi di era digital. Misalnya, meskipun GDPR di Eropa memberikan perlindungan yang kuat, banyak negara lain masih tertinggal dalam hal pengaturan privasi. Tanpa regulasi yang memadai, perusahaan dapat dengan mudah mengeksploitasi data pribadi pengguna dan melanggar hak privasi mereka. Nah, topik kedua adalah solusi untuk menjaga privasi. Poin pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Salah satu solusi utama untuk melindungi privasi adalah peningkatan kesadaran dan edukasi. Kita perlu tahu bahwa apa yang terjadi dengan data pribadi kita dan bagaimana cara melindunginya. Edukasi tentang praktisi privasi dapat membantu kita memahami hak-hak dan cara menggunakan alat keamanan digital. Misalnya, kita bisa mempelajari cara mengecek izin aplikasi, memahami kebijakan privasi, dan tahu kapan harus berhati-hati saat membagikan informasi pribadi. Poin kedua, implementasi teknologi keamanan. Teknologi keamanan juga sangat penting. Penggunaan alat seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor dapat membantu melindungi data pribadi kita. Enkripsi, misalnya, mengamankan data kita saat dikirim dan disimpan, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan perlindungan tambahan dengan meminta verifikasi tambahan selain kata sandi. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga keamanan data kita. Poin ketiga, regulasi dan kebijakan yang ketat. Regulasi yang ketat adalah solusi yang penting lainnya. Peraturan seperti GDPR memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi.
Negara-negara lain harus mempertimbangkan untuk mengadopsi atau memperbarui peraturan mereka agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Regulasi ini harus memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga bertanggung jawab atas cara mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi. Poin keempat, transparansi dan kontrol pengguna. Perusahaan juga harus lebih transparan tentang bagaimana data kita digunakan. Kita harus memiliki kontrol penuh atas data pribadi kita, termasuk opsi untuk mengakses, mengubah, atau menghapus informasi yang mereka miliki. Kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami harus disediakan kepada pengguna agar kita tahu bagaimana data kita diperlakukan. Poin terakhir, kolaborasi antar pihak. Perlindungan privasi memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Ini termasuk pengembangan standar industri, program sertifikasi privasi, dan forum diskusi tentang praktik terbaik. Dengan kolaborasi ini, kita bisa mengembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk melindungi privasi kita. Topik ketiga, studi kasus. Poin pertama adalah kasus pelanggaran data terkenal. Mari kita lihat beberapa studi kasus pelanggaran data yang terkenal. Misalnya, kasus Cambridge Analytica yang mengungkapkan bagaimana data pribadi bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari pelanggaran data dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari situ. Dengan memahami kasus-kasus ini, kita bisa lebih siap untuk menghadapi risiko yang sama di masa depan. Poin kedua, implementasi kebijakan privasi di berbagai negara. Kita juga akan membandingkan kebijakan privasi di berbagai negara. Misalnya, GDPR di Eropa dan CCPA atau California Consumer Privacy Action di Amerika Serikat. Dengan membandingkan kebijakan-kebijakan ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas regulasi dan melihat apa yang bisa dipelajari dari pendekatan yang berbeda. Ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan privasi dapat diterapkan di berbagai konteks dan mengidentifikasi praktik terbaik. Poin ketiga, teknologi keamanan yang sukses. Mari kita lihat juga teknologi keamanan yang berhasil melindungi data pribadi kita. Misalnya, WhatsApp yang menggunakan enkripsi end-to-end untuk menjaga privasi pesan, atau Google yang menerapkan autentikasi dua faktor untuk melindungi akun pengguna. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu menjaga privasi dan mencegah akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya untuk topik keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Jadi, privasi di era digital memang menghadapi banyak tantangan, dari pengumpulan data yang berlebihan hingga teknologi pengawasan yang insentif. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang tantangan ini dan solusi yang tepat, kita bisa melindungi privasi kita dengan lebih baik. Kesadaran, teknologi, regulasi, transparansi, dan kolaborasi adalah kunci untuk menjaga hak privasi kita. Nah, poin keduanya ada rekomendasi. Untuk melindungi privasi kita, berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagai individu, tingkatkan kesadaran dan gunakan alat keamanan seperti enkripsi dan VPN. Periksa izin aplikasi secara berkala dan hindari membagikan informasi pribadi yang tidak perlu. Kedua, sebagai perusahaan, terapkan kebijakan privasi yang transparan dan pastikan data dikelola dengan etis. Berikan penggunaan kontrol penuh atas data mereka dan patuhi regulasi yang berlaku. Yang ketiga, sebagai pemerintah, buat regulasi yang kuat untuk melindungi privasi dan terus perbarui aturan agar sesuai dengan teknologi baru. Dorong transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta. Nah, di poin selanjutnya adalah arah penelitian selanjutnya. Penelitian ke depan harus fokus pada dampak teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain terhadap privasi. Kita juga perlu terus memantau dan mengevaluasi kebijakan serta teknologi yang ada untuk memastikan mereka tetap efektif dalam melindungi privasi di masa depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna tentang privasi di era digital. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update tentang video-video menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tuliskan di komentar. Sekian dan terima kasih.